namanya Akbar Ramadan. Saya di sini selaku moderator dan penulis ada Intan dan Luna. Tim oposisi ada Galang, Nesya dan Hana. Tim afirmasi ada Bisma, Ayu dan Zaskia. Topik yang akan kami bicarakan mengenai pengaruh aplikasi TikTok terhadap karakteristik anak. TikTok merupakan aplikasi yang di dalamnya berisi video-video pendek yang dipadukan dengan musik. Aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang saat ini tengah viral di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. TikTok merupakan aplikasi yang di dalamnya berisi video-video pendek yang dipadukan dengan musik. Aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang saat ini tengah viral di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir 100 juta orang mengunduh aplikasi tersebut di ponsel mereka masing-masing dengan tujuan sebagai sarana hiburan dan menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kreativitas. Video-video yang dibuat kreator sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Misalnya, pengguna bahasa-bahasa gaul seperti kata anjay, anjir, kuy, atau lainnya. Selanjutnya, saya persilakan pembicara tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya dalam waktu 2 menit yang bermosi mengenai pengaruh aplikasi TikTok terhadap karakteristik anak-anak. Baiklah, saya akan menanggapi mosi dari moderator tadi. Sebenarnya bermain TikTok itu tidak terlalu bermasalah sebab aplikasi ini bisa menjadi sarana ekspresi diri dan kreativitas. Selain itu, kalau kita lihat dari sisi positifnya, TikTok juga bisa membantu proses perkembangan motorik anak seperti menari atau menirukan gerakan di TikTok. Terlebih lagi dan juga bisa menjadi sarana hiburan untuk anak-anak. Terima kasih atas pembicara tim afirmasi telah memberi pendapatnya. Selanjutnya, pembicara tim oposisi, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya dalam waktu 2 menit. Menurut saya, aplikasi TikTok ini sangat banyak disalahgunakan oleh banyak anak-anak yang di bawah umur dan tidak dipantau oleh orang tua. Karena di dalam aplikasi TikTok tersebut anak-anak tidak dapat menyaring mana yang benar dan mana yang buruk, dan menimbulkan hilangnya rasa malu terhadap diri sendiri karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut saya pasti setiap orang tua itu mengasih yang terbaik untuk anaknya. Jadi pasti orang tua memantau anaknya, apapun hal yang anaknya itu lakukan. Jadi tidak mungkin orang tua itu membiarkan saja anak itu main HP sendiri. Pasti dibatasin waktu. Lagi pula di HP itu kan ada mode anak-anak. Jadi anak-anak itu jadi nggak bisa apa-apain karena HP itu kan canggih gitu. Maksudnya HP-nya dipakein timer gitu? Enggak. Kayak di HP kan udah ada kontrol. Ya, apalagi TikTok untuk anak-anak itu ada. Orang tua tahu nggak? Ya pasti tahu lah. Kalau Sekarang ada- kan zamannya udah modern. Ya misalnya kalau orang tuanya nggak tahu kan, sekarang orang tua aja main TikTok aja nggak tahu, kayak nggak buka-buka ini sampai ke settingannya gitu. Ya nggak mungkin seseorang orang tua itu nggak tahu apa yang anaknya lakuin. Pasti nanti tahu lah, orang tuanya juga ada pengawasan, dibatasi jadi waktu, misalnya anaknya main HP dari jam segini sampai jam segini gitu. Nggak mungkin orang tuanya itu membiarkan anaknya semena-mena, anaknya seenak-enaknya main HP. Kadang ada loh orang tua kayak gitu, kayak nggak seterusnya diawasin gitu. Mungkin ada orang tua waktunya untuk mereka gimana ya ngomongnya? Iya, kerja, pokoknya waktu mereka lengah gitu. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya supaya mereka yang menonton bisa menilai sisi positifnya? Silakan tim oposisi untuk menjawab. Saya beri waktu 2 menit. Dengan cara men-skip atau Nyaring nyaring juga boleh. konten-konten yang tidak Iya. diedit, yang gimana ya? Yang apalah berpengaruh buruk lah. Menurut saya dengan
menampilkan konten-konten yang mendidik aja gitu. Jadi misalnya ada konten-konten yang apa namanya yang tidak wajar, kan di TikTok ada kayak apa tuh yang kayak konten ini tidak wajar, kan bisa diklik tanda itu. Konten Jadi sensitif. ya konten Ya. sensitif. Jadi nanti kalau anak itu udah konten sensitif itu kayak dia memberi konten itu konten positif, nanti nggak akan muncul lagi. Banyak caranya. Tapi Salah nggak satunya semua itu. video tuh Iya. apa ada peringatan konten ya, konten sensitif sensitif itu ya. semua. Tapi kadang video yang Ada. sederhana aja itu bisa memberikan dampak negatif gitu kepada anak-anak. Biasanya kan konten Bukan loh, ini kan TikTok nih. Nanti kita tuh bisa itu kayak gini tuh, tidak menarik atau laporkan konten Ada itu. banyak fiturnya. banyak fitur di aplikasi TikTok ini. nggak semuanya orang tahu teknologi gitu loh. Ya, tapi kan Pak, kalau Iya, di ini kan TikTok pasti tahu. anak-anak biasanya kan cuman taunya scroll doang kan. Iya. Nggak akan tahu yang namanya itu ada fitur-fitur kayak gitu loh. Ya mungkin kalau anak itu tahu pasti akan dilakukannya dengan Iya. cara itu. Masalahnya ini anaknya nggak tahu. Oke, stop, Iya. udah habis. Kita lanjut pertanyaan kedua, bagaimana jika anak-anak sekarang meniru hal yang tidak baik yang keluar di FYP TikTok? Silakan tim afirmasi untuk sudah menjawab. Caranya yaitu yang pertama dengan cara dinasihati atau ditegur. Jika anak-anak itu tidak mau ditegur, maka akan diberikan hukuman yang mungkin akan membuat mereka jerah dan tidak akan mengulangi perilaku yang tidak positif tersebut. Contohnya Contohnya seperti seperti orang tua menyita HP anak-anak untuk beberapa waktu agar menimbulkan efek jerah dan tidak ingin melakukan atau mengulanginya tersebut. Contoh hukumannya? menurut pendapat kami juga seperti itu, Ya, tidak dengan memberi. cara menyita sementara gitu. Karena Bisa kan jadi ada waktunya salah satu. misalnya anak-anak nyari kegiatan lain. bukan Konten yang positif. nyari pelajaran lewat HP, Oh, oke iya. dikasih, terus Iya. selebihnya nggak dikasih gitu. Iya. Memberi waktu sebentar agar Menurut saya orang tua harus lebih tegas sih. Pertanyaan ketiga, apa yang harus orang tua lakukan jika anak sudah mulai terpengaruh hal yang tidak baik dalam aplikasi TikTok? Silakan tim posisi menjawab. ulang pertanyaan. Capek juga ada. Apa yang harus orang tua lakukan jika anak sudah mulai terpengaruh hal yang tidak baik dalam aplikasi TikTok? Peran orang tua untuk mendampingi anaknya saat bermain TikTok maupun media sosial lainnya juga menjadi faktor pendukung untuk anak agar mereka tetap dapat mengkonsumsi sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan usianya. Orang tua juga harus mengingatkan kepada anak akan pentingnya sosialisasi terhadap dunia sekitar dan tidak hanya bermain HP dan membuka aplikasi TikTok di dalam rumah dan tidak bermain dengan teman-teman sebayanya. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Anak-anak juga harus diteguhkan agamanya dan tidak boleh dijauhkan dari ibadahnya. Salah satu cara adalah dengan mengajarnya beribadah sesuai ajarannya. Boleh ulang pertanyaannya, moderator? Apa yang harus orang tua lakukan jika anak sudah mulai terpengaruh hal yang tidak baik dalam aplikasi TikTok? Ya, menurut saya orang tua lebih perhatian kepada anaknya, lebih mengawasi. ya, atau bisa harus orang tuanya tuh membagi waktu kepada anaknya. Jadi orang tua nih juga ikut serta dalam kegiatan anaknya gitu. Jadi nggak anaknya tuh kayak apa-apa sendiri, orang tuanya tuh berperan penting bagi anaknya gitu. Pertanyaan keempat, apakah pengguna TikTok berpotensi terkena predator seksual? Silakan tim oposisi menjawab. Yoi. Jawabannya iya, Ya. karena yang pertama dari saya itu karena dia misalnya ada orang yang memposting konten sensitif atau yang istilahnya nggak sempat di skip sama anak itu, kayak rasa penasaran anak itu kayak tinggi, oh kok gini gitu kan, jadi kayak pengen nyoba gitu. Terus yang kedua itu Ya.
kayak ada yang mempost, ada ya dia yang memposting seorang anak gitu memposting video terus dance yang terlalu ini. ya mungkin terus ada pengguna lain yang melihatnya dan berpikir mesum gitu kayak pedofil gitu sih. Ya mungkin iya sih pasti ada orang yang kayak gitu, cuman lebih baiknya orang tuanya tuh lebih menambah pengawasan nggak sih ke anaknya biar nggak terjadi hal itu gitu. Apa bisa TikTok menjadi tempat anak-anak belajar? Silakan tema posisi untuk menjawab pertanyaan. Bisa, cuman nggak sepenuhnya bisa, karena kan terkadang ada materi anak tersebut nggak ada di TikTok gitu, tapi dia ada. Pokoknya pembelajarannya tuh nggak semuanya baik lah. Nggak semua Nggak semua konten TikTok pembelajaran juga atau materi belajar. anak itu ada di TikTok. Jadi Ya. kayak di waktu dia mau nyari Materi dia mungkin luar konten Iya. yang konten yang lucu gitu atau apa, jadi dia malah berganti alih gitu. iya Iya. jadi dia udah nyaman lah sama yang dia tonton, jadi dia ketinggalan sama pelajarannya tadi yang seharusnya dia cari gitu. Apa bisa aplikasi TikTok menjadi tempat anak belajar? Bisa. Sangat bisa bagi saya. Karena di TikTok itu kan ada edukasi kayak gitu juga, videonya juga singkat, jadi mungkin bisa lebih dipahami oleh anak-anak gitu. Kan nggak semua video TikTok. Iya memang iya, tapi Iya. setidak kayak gimana ya, untuk pelajaran oke sih menurut. Soalnya memang udah banyak. Banyak. Kayak Aku jangan guru nyari, atau ya. yang mana gitu Ah, dia ada buatnya di- di konten TikTok biar lebih Di-postnya menarik. di TikTok, nanti anaknya tinggal belajar ke TikTok itu. Biar lebih menarik. Banyak juga kok. Ya, saya tutup sesi pertanyaan ini. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kesimpulan dari Mosi ini adalah TikTok mempunyai dampak positif dan dampak negatif juga. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengawasi atau melihat anak-anak kita. Jadi kita lebih lebih waspada aja. Itulah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.